Halo rekan-rekan semua ya, kita akan coba berdiskusi kali ini ya tentang penipuan perumahan berkedok syariah. Nah, ini kejadian lagi di Tangerang. Ya, ini ada 150 tempat, 150 titik. Jadi satu perumahan ada 150 kisaran 150 kafling ya, ada 150 kafling, ada yang masih berbentuk kafling, ada yang ditawarkan berbentuk rumah, ada 150 ya. Dan ini diklaim sudah penuh, sudah sold out semua. Jadi korbannya perkiraan sekitar 150 korban, kan seperti itu. Nah, modusnya adalah menawarkan konsep perumahan syariah. Nah, ini. Jadi konsepnya itu yang di awal itu menarik. Jadi pengembang ini menawarkan konsep syariah, yaitu apa? Tanpa verifikasi bank. Nah, bayangin, yang pertama itu tanpa verifikasi bank. Kamu kan pasti tertarik, apalagi orang-orang yang tidak bankable. Tidak bankable itu tidak memenuhi persyaratan kalau mengajukan KPR. Misalnya gajinya kurang, atau misalnya kena blacklist OJK dan lain-lainnya. Sehingga orang-orang yang tidak bankable ini akan tertarik dengan promo-promo perumahan bermodus syariah seperti ini. Ya, mereka akan tertarik. Yang kedua itu tanpa riba. Nah, selalu menggunakan embel-embel ini perumahan syariah tanpa riba untuk menarik konsumennya ya, untuk menarik konsumennya. Konsepnya bagus. Kalau tanpa riba itu kan berarti tanpa bunga ya, tidak ada bunga ya, tidak ada denda dan tidak ada sita. Nah, rata-rata kan seperti itu. Konsepnya bagus, syariahnya ini bagus sekali kalau menurut saya. Tapi kenyataannya di lapangan banyak sekali developer perumahan yang memanfaatkan ya, yang memanfaatkan kata syariah ini untuk menarik orang ya, untuk promosi, tetapi sebenarnya di dalamnya belum lengkap gitu loh. Seperti yang terjadi di Tangerang ini ya. Jadi korban itu disuruh mencicil. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ya. Korban akhirnya kan mencicil tiap bulan gitu kan ya. Ternyata setelah mereka dijanjikan di Januari 2023 itu bangunannya udah siap, udah serah terima unit gitu kan ya. Tapi ternyata sampai dengan sekarang ya, sekarang udah bulan November itu belum ada serah terima unit dan bangunannya mangkrak itu saja gitu loh. Ya, ini yang menjadi kendala. Nah, konsep syariah, kita ngomongin balik ke konsep syariah sendiri. Sebenarnya kan bagus, tetapi kan kalau modelnya seperti ini ya dikelola dengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini akan berbahaya. Nah, contoh di Tangerang ini kan pembeli ini hanya nyicil saja. Tetapi sertifikat ini entah masih atas nama developernya atau malah masih atas nama orang yang pertama, kita nggak tahu ya. Jadi sertifikat belum dibalik nama ya, Nah, ini sangat riskan sekali. Jadi ketika kita mulai mencicil, sertifikatnya masih di developer, entah itu kita juga kadang nggak tahu apakah sertifikatnya ini sudah pecah itu misalnya developer itu punya lahan 1 hektar gitu misalnya, seperti itulah. Itu kan kalau kita pengen dibikin perumahan itu sertifikatnya kan harus dipecah-pecah, misalnya dipecah jadi 200 atau 500 ya, dipecah jadi 200 HGB gitu, dari 200 sertifikat. Nah, itu biasanya nanti pemecahan itu langsung dalam bentuk HGB, hak guna bangunan dulu. Nah, nanti kalau kita beli bisa dinaikkan ke SHM. Nah, banyak perumahan berkedok ya, sekali lagi ya, berkedok syariah ini ya, itu menawarkan konsep kita nyicil dulu ke developer ya. Nanti setelah lunas, nanti mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi ya. Ketika sudah lunas baru dibalik nama. Nah, ini kan ngeri sekali. Bayangin, nanti 5 tahun, 10 tahun lagi baru dibalik nama. Nah, itu konsepnya yang sangat ngeri menurut saya. Yang pertama apa? Sertifikat ini masih atas nama developer, atau bahkan mungkin belum atas nama developer, masih atas nama pemilik tanah. Banyak ya yang kasus seperti itu, masih atas nama pemilik tanah terus dijual sama developer ini ke orang-orang kan gitu kan ya. Nah, nantinya di tengah-tengah bermasalah kan gitu. Nah, atau nanti takutnya di tengah jalan ini nanti sertifikat ini digadekan misalnya. Kita nggak bisa apa-apa karena bukan atas nama kita. Kita beli nyicil tapi sertifikat masih atas nama developer. Nah, ini bahayanya seperti itu. Lah, nanti kita itu kan dijanjikan nanti setelah 5 tahun, 10 tahun atau mungkin 15 tahun nanti kalau sudah lunas balik nama. Lah, itu juga menurut saya janji yang menurut saya juga ngeri juga. Karena apa? Kalau kita jual beli rumah, nah itu kan biasanya ada pajaknya. Nah, biasanya waktu perumahan yang berkedok embel-embel syariah ya, ini bukan tidak semua developer ya, tapi developer yang memang sengaja nipu atau memang belum siap dokumen-dokumennya. Itu di awal kita kan hanya nyicil saja. Nanti biaya-biaya balik nama. Nah,
biaya-biaya balik nama itu nanti kalau sudah lunas nanti dibalik nama atas kamu ya, nanti ada biaya-biayanya nanti setelah lunas lah. Padahal kita kan nggak tahu nanti setelah lunas nanti itu biayanya seperti apa ya, pajak akan naik ya, nah, kemudian ada biaya-biaya lain-lain akan naik, kita nggak tahu, dan ini juga riskan, menurut saya juga riskan gitu. Dan bayangin kita membeli sesuatu tapi balik namanya nanti, dan sekarang ini masih atas nama developernya, lah itu bahaya sekali. Artinya penguasaan sertifikat ini atas nama developer masih. Nah nanti bisa saja di tengah-tengah developer misalnya digadaikan atau dianggunkan bank, bisa saja gitu loh. Lah tapi kita kan pakai notaris ya, iya notaris itu kan hanya penguatan saja untuk sebagai saksi bahwa kamu ada transaksi sama developer ini, sehingga ketika developer ini one prestasi misalnya nanti ternyata sertifikatnya kamu nggak dikasih, kamu bisa tuntut developer itu ya, kamu bisa tuntut developer itu masuk penjara bisa, tetapi kan tidak serta-merta sertifikat langsung berbalik nama atas kamu, kan tidak serta-merta seperti itu. Misalnya kasus paling riskan gitu ya, kamu beli nyicil ya sertifikatnya atas nama developer, kemudian di tengah jalan developer ini menganggunkan ke bank ya, menganggunkan ke bank, sertifikat itu dianggunkan ke bank. Nah kemudian suatu saat developer ini nggak bisa nyaur, kemudian bank mengeksekusi rumahmu yang sudah kamu angsur ke developer tadi itu. Lah kamu punya perjanjian notaris ya, memang kamu bisa tuntut developer, tetapi kepemilikannya ini kan masih tetap sahnya itu kan hak tanggungan di bank itu tadi gitu loh. Bank berhak mengeksekusi, kamu berhak nuntut si developer secara pidana kan gitu kan ya. Kan akhirnya jadi bulet ya, seperti itu. Makanya hati-hati dengan modus jual beli seperti ini ya. Apakah semua developer itu pasti berbohong? Belum tentu. Mungkin ada developer yang model memang nyicil dulu setahun kemudian baru balik nama. Mungkin ada dan mungkin banyak yang amanah. Tetapi potensi penipuan di tengah ini tetap ada. Ya, potensinya tetap ada gitu loh. Ya, misalnya developer ini niatnya amanah, orangnya baik. Ya, misalnya developer ini udah terkenal orangnya baik dan sebagainya macam, tapi di tengah jalan ternyata dia mengalami kekurangan uang atau mengalami kasus apapun gitu ya. Bisa saja itu sertifikat yang masih atas nama dia itu dianggunkan ke perbankan, kan bisa saja gitu loh. Ya, bisa saja. Jadi perjalanan itu bisa merubah seseorang ya. Waktu itu kan bisa merubah seseorang. Makanya harus hati-hati. Kalau saya lebih milih beli yang memang sudah ada sertifikatnya, dan saat jual beli ya langsung balik namakan ke kita. Caranya gimana? Bisa KPR ya, bisa KPR. Kalau pengen modusnya kalau pengen syariah ya KPR syariah kan gitu. Kalau KPR itu beda. Jadi kalau KPR itu ketika kamu transaksi ya sertifikat langsung dibalik nama ke kamu. Ya, sertifikat dibalik nama ke kamu, bank memiliki sertifikat lagi yang namanya hak tanggungan. Artinya nanti yang ditaruh di bank itu ada dua sertifikat atas nama kamu dan sertifikat hak tanggungan yang menyatakan bahwa sertifikatmu ini sedang dianggunkan ke bank. Nah, jika kamu nanti one prestasi tidak nyaur bank berhak melelang sertifikatmu. Tapi sertifikat ini sudah atas nama bank. Nah, itu bedanya KPR sama in-house. In-house itu nyicil lewat developer. Ya, itu ya. Jadi hati-hati selalu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita semua untuk lebih berhati-hati sehingga kita lebih punya banyak wawasan lagi ketika mau memutuskan untuk membeli sebuah rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.